Waktu Yesus datang kembali, kita sudah sempurna serupa dengan Yesus. Jadi kita akan hidup di dalam kemuliaan dan sukacita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan setan adalah saksinya. Jadi kita lihat di dalam gambar yang di layar kita, 457 sebelum Masehi, perintah Quraisy, sampai kepada Yesus disalibkan tahun 30 Masehi. Jadi 69,5 kali 7 sudah genap. Terjadi penundaan, sisa setengah kali 7 masa. Di akhir dari itu, tepat di akhir 490 tahun nubuatan Daniel, Yesus kembali. Semua orang berdosa mati. Dan mereka masuk ke dalam alam maut, ke dalam dapur api. Dan mereka akan tetap di situ selama 1000 tahun damai, sementara iblis berada di dalam penjaranya. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Banyak sekali orang tidak paham tentang masa-masa akhir dan para pendeta pun sangat jarang mengkhotbahkannya. Khususnya terkait dengan nubuat Daniel 70 kali 7 masa. Pada kesempatan ini kita akan bahas hal tersebut. Semoga memberkati. Hey, shalom saudara-saudara. Senang sekali ketemu lagi di dalam pelajaran Daniel 9 ayat 24 sampai 27 tentang nubuatan 70 kali 7 masa. Kita sudah melihat di dalam maksud dan tujuan yang pertama tentang melenyapkan kefasikan, bahwa waktu Yesus datang kembali, semua kefasikan sudah dilenyapkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di dalam pelajaran ini, sebab setelah terjadi klausa atau maksud dan tujuan melenyapkan kefasikan, kita masuk ke dalam yang kedua, mengakhiri dosa. Jadi, 6 maksud dan tujuan yang harus digenapi dalam tempo 490 tahun. Jadi yang kedua, mengakhiri dosa. Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun, semua dosa akan dilenyapkan. Apa masih ada dosa di dunia masa kini? Apa nubuatan ini sudah digenapi? Belum. Kita masih lihat banyak sekali dosa keliling kita. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa bukan hanya orang-orang fasik yang akan dilenyapkan. Semua kefasikan dilenyapkan, tapi juga dosa akan diakhiri. Nah, jadi di dalam keenam maksud dan tujuan Daniel 70 kali 7 masa itu, kita melihat bahwa mengakhiri dosa juga tepat, dan kita lihat di dalam firman Tuhan, tepat digenapi pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dia akan mengakhiri dosa. Jadi kita baca di dalam Daniel 9 itu, bahwa Tuhan sudah memberi batas waktu 490 tahun. Dan itu tepat sekali. Oke, nomor 2, mengakhiri dosa. Pada waktu Yesus kembali, dia akan mengakhiri semua dosa. 1, Antikristus dan Nabi palsu dibuang ke dalam laut api. 2, iblis diikat dan dipenjarakan. 3, semua orang fasik mati. Jadi sisa siapa? Hanya orang-orang percaya yang sudah menjadi sempurna. Jadi di dalam mengakhiri dosa ini juga sekaligus meneguhkan, menguatkan bahwa dia sudah melenyapkan kefasikan. Yesus akan kembali dengan cahaya api kemuliaan sehingga mustahil orang fasik tahan hidup. Perhatikan 2 Tesalonika 1 ayat 7. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam api yang bernyala-nyala. Nah, kalau di dalam zaman Nuh, dia musnahkan bumi dengan air bah. Tapi Tuhan sudah berjanji dia tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Karena kali yang kedua, dia akan datang dengan cahaya kemuliaannya.
Dia tidak harus curahkan api, dia tidak harus curahkan kemuliaan. Dia adalah api. Dia adalah api yang menghanguskan. Dia adalah kemuliaan. Jadi waktu Yesus datang dan datang dalam kemuliaannya, tidak ada orang fasik dan tidak ada dosa yang dapat tahan di hadapan dia karena api yang bernyala-nyala. Jadi pada waktu Yesus kembali, yang pertama, Antikristus dan Nabi palsu dibuang ke dalam laut api. Seperti dicatat dalam Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia Nabi palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi habis, mereka sudah dibuang ke dalam laut api yang kekal. Jadi kita melihat di dalam gambar ini, pada waktu perintah Kores tahun 457 sebelum Masehi, sudah jalan 49 tahun atau 7 kali 7 masa, dan 434 tahun atau 62 kali 7 masa, baru 3,5 tahun atau setengah kali 7 masa. Nah ini berarti 486,5 tahun sudah genap waktu Yesus disalibkan pada tahun 30 Masehi. Tetapi karena penolakan akan Yesus oleh orang-orang Yahudi, maka pintu kasih karunia dibuka untuk bangsa-bangsa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel untuk membawa Injil kepada segala bangsa. Karena mereka telah mengeraskan hatinya, mereka dibuang ke dalam pembuangan sampai akhir zaman. Baru mereka akan datang kembali. Dan kita melihat selama masa penundaan itu, bangsa Israel sudah beredar di berbagai bangsa di atas muka bumi. Lalu pada akhir zaman, tiba kembali kepada penggenapan setengah kali 7 masa terakhir atau 3,5 tahun terakhir. Ini adalah zaman Musa dan Elia bersaksi di atas muka bumi. Zaman Antikristus akan berkuasa sebagai diktator dunia. Saat gereja pemenang akan disingkirkan dan akan berada di dalam pemeliharaan Tuhan selama 3,5 tahun. Tetapi waktu Yesus datang kembali di akhir saat itu, Antikristus dan Nabi palsu ditangkap dan dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Nah, jadi kita melihat setelah Antikristus, Nabi palsu dibuang, yang kedua, iblis diikat dan dipenjarakan. Wahyu 20 ayat 2-3. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1,000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Nah, selama 1,000 tahun, iblis berada di dalam penjara. Dia bukan di dalam dapur api, dia bukan di dalam laut api, tapi di dalam penjara. Kenapa dia disimpan selama 1,000 tahun? Nah, dia sudah tahu, waktu awalnya dengan Adam dan Hawa, Allah sudah memberi perintah kepada Adam. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Dan dia dilarang makan dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam melanggar. Nah, 1 hari bagi Tuhan adalah 1,000 tahun. Jadi waktu Adam makan, dia tidak langsung mati dalam 24 jam, bukan. Karena ini adalah kalendernya Allah. Dan 930 tahun kemudian, sesuai dengan Kejadian pasal 5, Adam sudah mati, sudah 930 tahun. Tidak sampai 1,000 tahun. Sekarang, iblis harus ditahan 1,000 tahun. Kenapa? Supaya dia menyaksikan kemenangan Allah. Umat manusia yang gereja Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah percaya kepada janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat, dia akan kirim Mesias, dan Mesias akan menyelamatkan mereka. Nah, setelah mereka bertobat dan percaya, dan waktu Yesus datang kembali dan yang mati bangkit dan kita diupahkan dapat tubuh kemuliaan, tidak lagi ada dosa di dalam kita,
Tidak lagi ada pemberontakan atau kefasikan di dalam kita. Waktu Yesus datang kembali, kita sudah sempurna serupa dengan Yesus. Dan karena itu kita akan hidup selama 1000 tahun. Tidak ada yang akan mati. Tidak ada yang akan sakit. Karena kita akan hidup di dalam kemuliaan, di dalam kesehatan abadi. Kita akan hidup di dalam kemuliaan dan sukacita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan setan adalah saksinya. Ini adalah satu garahan Allah terhadap iblis. Coba lihat setan. Manusia hidup 1000 tahun. Jadi karena manusia tidak berdosa, sekarang tidak ada kematian. Dan pada harinya Tuhan, 1000 tahun damai itu. Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Kita melihat bahwa hari Tuhan itu 1000 tahun. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh nyata di atas kita. Waduh, luar biasa. Lalu yang ketiga, pada waktu Yesus kembali, semua orang fasik mati. Wahyu 19:21. Dan semua orang lain. Nah, apa artinya semua? Segala. Setiap. Tidak terkecuali. Semua orang lain. Dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. 2 Tesalonika 1, 7-8 memberi konfirmasi. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 2 Tesalonika 1, 9-10. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu. Jadi murka Tuhan atas orang fasik. Waktu Yesus datang untuk apa? Dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Untuk mereka penghinaan dan penghakiman atas orang percaya yang sudah cinta kepada Tuhan Yesus. Ada kemuliaan yang luar biasa. Jadi kita lihat di dalam gambar yang di layar kita. 457 sebelum Masehi, perintah Quraisy. Sampai kepada Yesus disalibkan tahun 30 Masehi. Jadi 69,5 kali 7 sudah genap. Terjadi penundaan, sisa setengah kali 7 masa. Di akhir dari itu, tepat di akhir 490 tahun nubuatan Daniel, Yesus kembali. Semua orang berdosa mati. Dan mereka masuk ke dalam alam maut, ke dalam dapur api. Dan mereka akan tetap di situ selama 1000 tahun damai, sementara iblis berada di dalam penjaranya. Jadi, maksud dan tujuan yang kedua di dalam Daniel 70 kali 7 masa, yaitu mengakhiri dosa, digenapi pada waktu Yesus kembali. Iblis dipenjarakan di jurang maut. Antikristus Nabi palsu sudah binasa di laut api. Dan semua orang fasik ada di alam maut. Dosa sudah diakhiri. Jadi kita melihat bahwa penggenapan klausa kedua, maksud dan tujuan yang kedua mengakhiri dosa, sudah terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Nah, perhatikan, dalam 1000 tahun damai, kan ada orang berkata, oh nanti ada orang berdosa masuk 1000 tahun damai, nanti diinjili di sana. Tidak, saudara-saudara. Karena api kemuliaan begitu dahsyat. Tidak ada yang lain yang bisa hidup di situ. Dosa sudah diakhiri. Kefasikan sudah dilenyapkan. Jadi tidak mungkin ada dosa atau orang berdosa karena api kemuliaan Tuhan yang 7 kali cahaya matahari akan memenuhi seluruh bumi. Dalam Yesaya 30 ayat 26, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Wow, kalau 7 kali panasnya, berarti panasnya lebih dari 200 derajat. Tidak mungkin
manusia kedagingan akan bisa hidup. Hanya kita yang punya tubuh kemuliaan yang akan bisa hidup. Jadi betul-betul kita melihat dia sudah melenyapkan kefasikan dan dia sudah mengakhiri dosa. Dua hal ini sudah dibicarakan dan sudah digenapi atau akan digenapi pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sekarang kita beralih ke yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Atau di dalam beberapa terjemahan juga disebut mengadakan perdamaian. Jadi kedua unsur ini berada di dalam makna bahasa Ibrani-nya. Menghapuskan kesalahan atau mengadakan perdamaian. Jadi Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun kesalahan akan dihapuskan. Dan akan ada perdamaian. Apa ada rekonsiliasi atau pendamaian untuk kesalahan di dunia masa kini? Ada. Ada nubuatan di dalam ini, nubuatan ini memang sudah digenapi. Sudah digenapi karena waktu Yesus disalibkan, dia telah menghapuskan dosa dan mengadakan perdamaian. Daniel 9:24, ini kita melihat di dalam terjemahan Septuaginta, yang adalah terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani karena setelah kembali dari perbudakan di Babel, kebanyakan orang-orang Israel tidak tahu bahasa Ibrani. Mereka tahu bahasa Aram. Itu sebabnya kita melihat di dalam desa Yesus Nazaret, bahasa sehari-hari adalah bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Dan sejak tahun 300 dengan Iskandar Agung berkuasa, sekarang bahasa Yunani mulai menjadi lingua franca dunia. Jadi Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya umat Yahudi, umat Israel bisa membaca firman Tuhan. Jadi di dalam Alkitab terjemahan Septuaginta ini, Daniel 9:24 berkata, 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan kotamu yang kudus. 1, untuk kefasikan berakhir. 2, untuk mengakhiri dosa. Ya, ini sama seperti kedua yang kita sudah lihat. Tapi yang ketiga mempunyai dua bagian ini. Untuk menghapuskan kesalahan dan mengadakan perdamaian bagi kesalahan itu. Jadi perhatikan dua bagian terjemahan dalam bagian ketiga ini yang mengungkapkan makna menghapuskan dan memperdamaikan. Jadi kita melihat penyaliban Kristus di dalam gambar ini adalah saat hal ini telah terjadi. Yohanes Pembaptis pernah berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Kita tahu bahwa di kayu salib Yesus telah mengadakan perdamaian. Kita boleh diperdamaikan kembali dengan Allah. Jadi salib Kristus telah membawa penggenapan maksud dan tujuan ketiga di dalam nubuatan ini. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa terjemahan tentang yang ketiga ini, menghapuskan kesalahan atau mengadakan perdamaian, dalam terjemahan bahasa Indonesia tahun 1916 dikatakan mengadakan kafirat. Kafirat itu memang adalah kata dari baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab yang berbicara tentang perdamaian, penebusan akan segala kejahatan. Jadi terjemahan Alkitab Septuaginta mengadakan perdamaian untuk kejahatan. Jadi kita melihat memang dalam terjemahan, tapi maknanya sebenarnya sama. Nah, di dalam Yohanes 1:29, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah,
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karya perdamaian Yesus di kayu salib telah menghapuskan dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ibrani 10 sampai 12. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ketahuilah dan pahamilah. Dalam karya salib, Yesus telah mengadakan perdamaian karena dosa, sehingga dia dapat menghapuskan dosa dari kita. Perhatikan mujizat yang terjadi di dalam salib. Status hukum kita 100% bersih. Tak berdosa, tak bersalah. Kita sudah sempurna. Ini adalah status hukum. Namun realita, ternyata kita masih jauh di bawah status hukum. Realita hidup kita adalah satu proses harian, di mana kita harus berubah hari demi hari, supaya realita hidup kita nanti menjadi sama dengan status hukum, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan dalam gambar ini, ketahuilah dan pahamilah. Dalam karya salib kita dibenarkan. Dibenarkan artinya dijadikan benar. Berarti bukan salah, dijadikan benar, dibenarkan. Status hukum kita adalah sempurna. Jadi Ibrani 10 ayat 14 telah menyatakan hal itu. Kita sudah disempurnakan. Jadi sempurna, ini status hukum. Tetapi realita hidup, ini yang garis putus-putus hitam ini, mulai di kaki salib kita bertumbuh dan bertumbuh. Kita berada di dalam perjalanan ini, kita sedang bertumbuh agar kita ketemu dengan status hukum sempurna, supaya realita juga sempurna. Sekarang ini kita jauh di bawah. Kita masih berubah, kita masih bertumbuh dan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sedang menuju kepada titik di mana kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Atau kita sebut itu sebagai hari penetasan. Jadi kita harus selalu berada di bawah naungan Roh Kudus. Jadi Ibrani 10 ayat 14, status hukum kita sempurna. Oleh satu korban saja ia telah apa? Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Roma 5 ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, ya, secara hukum kita tak bersalah. Sudah sempurna, dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi status hukum, kita sudah dibenarkan, kita sudah sempurna. Lihat gambar lagi, dalam karya salib kita dibenarkan. Status hukum kita adalah sempurna. Jadi saudara sudah sempurna secara hukum. Hanya realita hidup kita masih di bawah standar. Itu sebabnya ada proses pengudusan, proses penyempurnaan, ada proses pendewasaan. Ini sebabnya kita perlu dimuridkan, berjalan di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, supaya kita menjadi manusia sedewasa, sesempurna dengan Tuhan Yesus. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Nah ini secara progresif kita diubah dan diubah dan diubah. Kalau terjemahan lama berkata dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahasa Inggrisnya berkata from glory to glory. Kita diubah.
Kita sedang dirubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini memang dari Kejadian 1, 26, 27, 28, di mana Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam Ibrani 1 dikatakan bahwa Kristus adalah wujud kemuliaan Allah, gambar Allah yang sempurna. Kita sedang diubahkan ke dalam gambarnya Dia menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami mau supaya itu menjadi nyata. Kita sedang menunggu harinya dinyatakan sebagai anak-anak Allah, di mana kemuliaan Allah menjadi nyata dan dunia akan dapat melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib disempurnakan di dalam orang-orang percaya. Kolose 1 ayat 28. Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini memang adalah amanat rasuli. Supaya kita membawa ini jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan, kita sudah laksanakan amanat agung, sudah menangkan jiwa-jiwa dan kita memuridkan mereka dan kita membawa mereka di dalam perjalanan untuk multiplikasi, untuk masuk ke dalam persekutuan orang percaya, mengalami pertumbuhan. Tetapi amanat rasuli adalah pendewasaan, mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi mempelai wanita Kristus, untuk menjadi huma Allah, taman Allah, untuk menjadi tentara Allah, untuk menjadi bait sucinya Allah, menjadi keluarga Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang akan memuaskan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita sekarang memperhatikan tiap-tiap anggota, tiap-tiap orang. Tidak ada yang hopeless atau tak berguna. Semuanya penting. Semua dapat karunia, semua punya potensi. Dan itu adalah tugas kita, memimpin mereka, nasihati mereka, ajari mereka. Sampai kita dapat memimpin mereka menjadi sempurna. Jadi supaya status hukum ketemu dengan realita hidup dan nanti kita menetas, nyata, sempurna, sama seperti Kristus. Jadi ketahuilah dan pahamilah, di dalam proses ini ada status hukum sempurna, tetapi kita sedang bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ketahuilah dan pahamilah. Nah, ini tantangan yang penting. Ketahuilah dan pahamilah. Karena karya salib, Yesus menghapuskan dosa kita. Pertama secara hukum, tapi sekarang dalam realita hidup sehari-hari. Jangan kita cuma pikir, oh sekarang saya tunggu istirahat, nanti Yesus datang kembali. Enggak. Kita bukan Kristen calo yang cuma berteriak-teriak, oh di sana surga, di sana surga. Enggak. Kita masuk di dalam perjalanan. Jalan orang benar seperti terang mulia, yang makin lama makin bertambah-tambah, makin mulia. Kita berjalan di dalam terang. Dan kalau kita berjalan di dalam terang seperti Dia ada di dalam terang, kita mengalami persekutuan. Dan di dalam persekutuan, darah Yesus menyucikan kita secara progresif dari dosa. Kita diubahkan. Ini adalah tantangan dan visi yang kita perlu miliki. Mau menjadi pemenang di akhir zaman. Mau luput dari segala kejahatan yang anti-Kristus dan setan mau melemparkan pada akhir zaman. Kemenangan kita adalah pahami dan ketahuilah, berjalan di dalam salib, mengalami perubahan, izinkan firman Tuhan menjelma di dalam kita. Izinkan Roh Kudus mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana caranya? Secara sederhana. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang, nah Yesus adalah terang. Terang juga adalah kasih, terang juga adalah kebenaran. Terang juga adalah keterbukaan, kejujuran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang.
maka kita beroleh persekutuan. Kalau kita menutupi, kalau kita hidup di dalam kegelapan, mana kita bisa mengalami persekutuan? Persekutuan indah adalah di dalam keterbukaan, di dalam kebenaran, di dalam kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, keterbukaan, kita saling melayani, saling menolong, saling menegur. Jadi kita belajar prinsip saling di dalam kehidupan kita. Maka kita beroleh persekutuan. Nah, sebagaimana saudara tahu, persekutuan berasal dari kata kutu. Waduh, kita sekutu. Maksudnya kita punya masalah. Masalah yang kita tidak bisa cari dan keluarkan sendiri. Itu sebabnya kita lihat di desa-desa, orang duduk satu di belakang yang lain, cari-cari kutu. Maksudnya ada masalah yang kita tidak bisa atasi sendiri. Hanya di dalam persekutuan tubuh Kristus, saling melayani. Ini sebabnya komunitas orang percaya yang kecil ketemu bersama, melayani bersama, sangat-sangat penting. Jadi kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dengan kita melakukan demikian, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Dan ini progresif. Menyucikan dan menyucikan. Ya, kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Tetapi di dalam kita berjalan di dalam terang, di dalam kita hidup di dalam persekutuan, kita sedang melepaskan kuasa Allah bekerja. Menyucikan kita. Ini adalah cara untuk kita menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus. Hidup di dalam terang seperti Yesus di dalam terang. Peroleh persekutuan yang sangat indah, saling melayani, saling membangun, saling mendoakan, saling mengajar, saling membasuh kaki, saling menegur. Dari Yesus bekerja. Dan secara progresif kita diubahkan. Dari Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oh, saya suka sekali itu. Segala dosa. Asik sekali. Berapa banyak dosa? Segala dosa. Semua. Kita jadi bersih. Sempurna. Tidak ada cacat celah. Tapi kita menjadi seperti Yesus. Jadi perhatikan 3 hal ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Hidup dalam terang. Karena perdamaian di salib, kita boleh hidup bergaul dengan Yesus. 2, peroleh persekutuan. Hubungan kita dengan kita dipulihkan. 3, dari Yesus menyucikan. Kita disucikan terus menerus. Sampai 100% bersih dari segala dosa. Oh, saya mau mendengar suara Tuhan yang berkata, atas diri saya, atas diri saudara, bersih, bersih, bersih. Wow. Kapan hal itu digenapi? Prosesnya mulai di salib. Status hukumnya terjadi di kayu salib. Sekarang ini sebabnya dikatakan mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Bertahan sampai kesudahan. Karena ada proses. Proses yang membawa kita bertumbuh dan bertumbuh. Sampai akhirnya kita ketemu titik temu. Status hukum dan status realita. Dan kita menjadi seperti Yesus. Terwujud. Nyata. Anak-anak Allah. Yang akan dapat menggenapi Yohanes 14:12. Melakukan sama seperti Yesus. Bahkan lebih besar. Kita akan melihat tuaian yang maha besar. Tapi kita sedang berjalan di dalam proses. Jadi berjalan terus di dalam proses ini. Prinsip ini terjadi pada penyaliban Tuhan Yesus. Sekarang diproses. Kerjakanlah keselamatan. Bukan bekerja untuk selamat. Tapi memproses keselamatan itu. Supaya kebenaran itu menjadi nyata di dalam diri saudara. Jadi kita sudah melihat yang pertama melenyapkan kefasikan sudah digenapi. Yang kedua mengakhiri dosa sudah digenapi. Dan bukan. Sebaliknya saudara-saudara. Melenyapkan kefasikan masih ada kefasikan. Masih ada dosa. Jadi bukan sudah digenapi. Kita sudah selesai belajar atau melihat dan menggalinya. Tapi kita tahu nanti pada waktu Yesus kembali baru kefasikan dilenyapkan. Baru dosa diakhiri. Tapi yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Itu sudah terjadi di kayu salib. Status hukum.
sekarang diproses. Jadi kita boleh berkata, sudah digenapi. Mungkin kita juga bisa berkata, oh belum, masih diproses. Nah, perdamaian sudah diadakan, penghapusan dosa sudah diadakan. Tetapi di dalam kehidupan kita masih diproses. Berjalan terus di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita akan melihat penggenapan rencana Tuhan. Nanti di dalam pelajaran berikut, nanti kita akan melihat yang keempat, tentang mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi kita sudah belajar, 1, melenyapkan kefasikan, 2, mengakhiri dosa, dan 3, menghapuskan kesalahan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai ya. Pesan admin, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Pastikan kita setia dan dekat dengan Dia. Apabila hari Tuhan itu tiba, maka kita siap masuk dalam pesta akbar dan tugas yang luar biasa di masa 1000 tahun damai memerintah bersama Allah. Kiranya Allah damai sejahtera selalu memberkati kita senantiasa. Amin.